Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngebahas sebuah alat. Dan video ini konsepnya sederhana ya. Materinya sederhana, ringan, nggak berat-berat, supaya teman-teman nggak terlalu pusing kalau belajar elektronik gitu. Dan di depan kita ini ada apa bang? Gitu misalnya, ada yang nanya di pojokan sana ya. Di depan kita ini ada sebuah alat yang namanya adalah speaker protector dari Nelk. Produk dari Nelk ya, SP titik protector, artinya speaker protector 2 kali 10 ampere kayak gitu. Jadi 2 kali 10 ampere itu apa bang? Ampere itu arus, 2 kali artinya ya 2 kali gitu. 2 kali 10 ampere artinya ini stereo teman-teman. 2 kali 10 ampere, ada yang 1 kali 10 ampere, biasanya itu untuk mono, dan untuk stereo 2 kali kayak gini ya. Sederhananya kayak gitulah. Alat ini untuk apa? Alat ini untuk mengamankan speaker kita. Nah teman-teman, speaker itu kalau nggak diamankan dengan menggunakan alat seperti ini, speaker rentan rusak karena ada tegangan DC yang masuk. Dari mana tegangan DC masuk? Dari amplifier atau dari tone control kayak gitu. Biasanya paling sering dari tone control yang kualitasnya buruk, yang potensionya rusak, atau IC op-ampnya udah jebol, akhirnya keluar DC. Dan tegangan yang sering masuk ke tegangan DC, kalau misalnya IC op-ampnya rusak, itu biasanya tegangan input DC. Misalnya tegangan input DC, tegangan input misalnya yang ini, yang 15 volt misalnya, itu sering masuk gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan tone control, itu kan kita harus pakai tegangan input ya, biasanya simetris, plus min ground biasanya. Kenapa kok pakai plus min ground? Karena ya lebih strong teman-teman, yang pertama. Yang kedua, dia tuh nangkep signalnya lebih kuat kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, ada penjelasan lain dari orang-orang lain, bisa ditulisin di kolom komentar ya. Tapi kali ini izinkan saya untuk ngasih argumen saya sendiri kayak gitu. Nah ini ada sebuah adaptor, kita bisa lihat di baja ringan ini ada sebuah trafo. Trafonya sih nggak gede, cuma 2 ampere nih, 2 ampere. Dan tegangan output yang saya pakai di sini adalah tegangan output 12 volt 12 volt ya tuh. Kenapa kok 12 volt? Karena kalau untuk AC 12 volt itu udah cukup menghasilkan tegangan yang lebih daripada cukup. Kalau kita pakai yang 15 volt, biasanya tegangannya di atas itu, apalagi kita rubah jadi DC. Kita kan sama-sama tahu ya, bahwa tegangan AC itu kalau kita rubah jadi DC akan berlipat nilainya. Jadi kalau 12 volt itu ya bisa jadi 18 volt kayak gitu. Berarti gulungannya salah dong bang. Bisa jadi ada gulungan yang memang nggak bener, karena trafonya trafo murah ya. Kecuali kalau trafonya custom, kita bikin sendiri, kita trial error sendiri, sampai akhirnya kita bisa ngedapetin output yang benar-benar sesuai. Kalau misalnya outputnya agak meleset sedikit-sedikit, meleset 5 volt, itu udah biasa. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya nanti beli trafo, untuk teman-teman yang awam ya, kalau di situ tertulis 12 volt outputnya, begitu kalian cek, begitu kalian pakai input tegangan, begitu kalian pakai tegangan 12 volt itu dijadikan DC, begitu kalian memakai tegangan 12 volt itu terus dirubah menjadi DC, tegangannya kok naik gitu ya, itu wajar, biasa aja, memang kayak gitu. Justru itu bisa mempercerdas kita gitu. Kalau misalnya tegangannya memang naik, kita bisa menggunakan IC 7815 seperti ini. Tapi di sini saya menggunakan 7812. Artinya tegangannya saya stabilkan menjadi 12 volt. Tapi ampernya kecil karena menggunakan IC 7812, nggak pakai transistor yang besar ya. Kalau kita pengen ampere lebih gede, kita pakai transistor yang lebih besar. Tapi di power supply kali ini saya menggunakan power supply yang standar aja. Power supply ini hanya bisa digunakan untuk mensuplai satu buah penguat mic Roland seperti ini. Kalau lebih daripada satu, dia nggak cukup. Nah, kita akan mengoperasikan speaker protector ini dengan cara memberikan tegangan input
12 volt 12 volt CT. Nah kayak gitu ya. Ini saya udah kasih kabel karena ini ada 2 buah dioda. Bisa jadi kita nggak perlu adaptor karena ini udah jadi adaptor gitu. Untuk lebih memastikannya kita bisa cek atau kita kasih input tegangan DC saja, karena ini diodanya dirangkai kayaknya sih bukan bridge ya. Coba saya lihat dulu, diodanya ada 2 buah, ada 2 buah dioda di sini, tapi output 2 buah dioda ini disambung jadi satu gitu. Anodanya tuh disambung jadi satu, artinya inputnya 2 kabel tapi outputnya 1. Sebetulnya pakai 1 input aja nggak apa-apa teman-teman kalau modelnya kayak gini ya. Kalau modelnya kayak gini pakai 1 buah input aja nggak apa-apa, hanya pakai 1 kabel aja. Terus begitu udah di DC kan arus AC-nya, dimasukinlah ke elko tegangannya ya. Habis itu distabilkan dengan IC ini, IC yang hitam nih. Ini tipenya adalah berapa nih, nggak kelihatan saya. 78 nggak kelihatan. Ntar saya bersihin dulu ya. Saya bersihin dulu. Bener 7812 teman-teman. IC-nya pakai 7812. Yang kabel warna merah ini CT, yang kabel warna hitam ini input 12 volt. Kalau ujung-ujungnya outputnya digabung, inputnya dipisah seperti ini, sebetulnya mubazir ya. Mending pakai 1 kabel aja atau 2 kabel ini digabung jadi 1. Atau diodanya diparalel. Kayaknya nggak usah diparalel lah. Kita pakai 1 aja ya. Kita pakai 1 input. Kita bakal solderin ke sini, ke kabel warna kuning atau ke sini lah ya. Tapi kayaknya ke sini aja deh supaya di trafo ini soketnya nggak rusak, karena ini gampang patah biasanya. Kalau patah repot nyambungnya. Jadi kita sambung ke sini aja, ke salah satu kaki. Terus yang warna merah ini bakal saya sambungin ke sini, ke CT. Oke, saya solder dulu. Oke, seperti itu. Gampang kan nyoldernya teman-teman. Ini ada tegangannya, jadi hati-hati. Sekarang kalau memang ini aktif, ini bener ya, rangkaiannya nggak rusak. Kalau misalnya kita hidupkan, nanti relaynya bakal bunyi cetek kayak gitu. Sekarang kita uji coba ya teman-teman. Bismillah. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Atau saya kasih ganjel dulu deh. Yang penting bawahnya jangan sampai kena kayu, karena kayu ini bisa jadi penghantar arus listrik. Pakai ini aja lah ya. Oke, kita colokin. Bismillah. Bunyi kan, terus nyala kan. Tuh, betul kan? Berarti cuman pakai input 1 kabel aja itu udah bisa sebetulnya, nggak perlu pakai 2. Mubazir sebetulnya. Jadi butuh 1 dioda aja teman-teman, nggak perlu pakai 2 buah dioda. Sekarang coba saya cabut lagi. Tuh, dia mati kan? Sekarang saya colokin lagi. Oke. Dia akhirnya nyala. Dan relaynya ini aktif. Entah normally close, entah normally open kayak gitu. Biasanya sih kalau relay, kalau relay itu biasanya normally open, bukan normally close.
Normally open dan normally close itu perbedaannya apa? Kalau normally open dalam keadaan biasa tanpa dialiri arus listrik, dia tuh close. Dia tuh open gitu. Waktu dialiri arus listrik dia close. Kayak gitu ceritanya. Itu akan saya bikin penjelasannya lebih jauh di video yang lain ya. Dan sekarang kita pengen uji coba langsung ngetes apakah benar speaker protector ini benar-benar aktif proteksinya, atau dia benar-benar bisa memproteksi speaker. Caranya gimana? Kita harus pancing. Input ini. Inputnya nggak saya pasang ya rupanya. Inputnya nggak saya pasang kabel ternyata teman-teman. Nanti deh gampang ya. Di sini kan ada input L dan input R, stereo ini ya. Jadi salah satu input itu akan kita kasih tegangan DC, kayak gitu. Sekarang kita kan udah punya ini ya. Sekarang tegangan DC-nya saya mau ngomong apa tadi ya? Tegangan DC yang bakal dimasukin berapa? Kita coba aja langsung 12 volt, kayak gitu. Nah, di output ampli itu kaget saya, rupanya mati lampu. Nah, di ampli itu kan ada outputnya ya, jadi outputnya itu langsung masuk speaker. Kalau menggunakan speaker protector, output dari ampli itu langsung dimasukin ke sini teman-teman, ke kabel input gitu. Jadi inputnya bakal saya sambungin satu buah kabel dulu ya, untuk ngetes atau membuat simulasi bahwa rangkaian ini memiliki input dari ampli. Inputnya yang ini nih, yang L nih. Saya pasang yang L dulu ya. Oke. Dah. Nah, sekarang kita uji coba. Kita kan udah punya tegangan DC nih. Tegangan DC-nya kan bisa dari sini atau bisa dari sini, karena ini kita sambungin langsung. Kita anggap aja lah ini tone control ini rusak gitu. Jadi langsung kita ambilin aja tegangan DC, baik itu plus atau min. Kita ambil yang plus aja dulu ya. Yang plus tuh di sini. Titik ini yang saya tunjuk. Nanti kalau misalnya kemasukan tegangan DC, relaynya otomatis bakal bunyi. Artinya dia meng-cut off aliran dari output amplifier ke speaker. Jadi speakernya nggak kemasukan tegangan DC, karena speaker kalau kemasukan tegangan DC dia bakal rusak. Oke. Udah saya aktifin, udah saya hidupin speaker protektornya. Sekarang saya tes ya, saya tempelin atau saya kasih tegangan DC. Bismillah. Tuh, mati kan guys. Sekarang saya lepas. Nah, dia aktif lagi. Waktu aktif artinya nggak ada tegangan DC masuk dari amplifier ke speaker. Tapi kalau ada tegangan DC, tuh dia otomatis langsung mati. Kayak gitu ya. Coba kalau misalnya kita kasih tegangan minus, gimana hasilnya? Bismillah, kita cek ya. Tuh. Tegangan minus pun seperti itu. Jadi baik itu tegangan DC plus atau tegangan DC minus, kalau misalnya masuk tegangan ke rangkaian speaker protector, maka speaker protector akan memproteksi atau memutuskan hubungan antara amplifier dan speaker. Tapi kalau misalnya kita udah perbaiki amplifiernya sampai nggak keluar DC lagi di outputnya, artinya nggak ada tegangan DC, maka speaker protektornya bakal kembali tersambung atau menyambungkan hubungan antara amplifier dan speaker. Seperti itulah konsepnya teman-teman. Semoga video yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pengen konsultasi langsung, bisa
kirim super thanks atau tekan tombol join. Di situ ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 450.000, ada yang 1.500.000 rupiah. Terserah teman-teman mampunya yang mana. Dan setiap harga memiliki ilmu yang berbeda tentunya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. And bye-bye.